Kita ingin nonton sepak bola Indonesia yang sehat. Tapi yang kita lawan ini adalah orang-orang yang memiliki suara, memiliki kekuatan. Dan oknum-oknum ini masih bercokol di pegang klub-klub masing-masing di daerah. Sangat sulit. Ini sudah rahasia umum. Balik lagi di Talks edisi Varia. Saat ini kayaknya kita akan membahas soal sepak bola ya. Karena lihat baju saya sudah baju bola nih, jadi kita akan sesuai dengan temanya, akan membahas sepak bola. Nah, sepak bola ini sedang menjadi sorotan, terutama untuk Liga Indonesia di Liga 1, 2, dan 3. Karena beberapa kejadian negatif banyak yang terjadi di sela-sela kompetisi yang ada di tengah pandemi ini, mulai dari adanya banyak pemain yang positif COVID-19 saat kemarin ada gelombang ketiga, lalu ada pertanyaan masalah PCR-nya seperti apa, kemudian ditarik lagi masalah kericuhan pemain, hingga masalah wasit yang kemarin sempat ramai dibicarakan, terutama saat kasus Persikota melawan Farmel FC, di mana salah satu pemilik klub sepak bola itu, yaitu Prilly Latuconsina, salah satu selebritis kita juga, mereka memprotes bagaimana kualitas dari wasit yang memang banyak sekali kalau kita lihat mengambil keputusan kontroversi. Dan belakangan ini juga kita lihat ternyata kasus-kasus yang seperti ini terjadinya intensitasnya cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun-tahun sebelumnya mungkin tidak setiap pekan kita mendengar kejadian ini, namun saat ini setiap pekan selalu terjadi. Nah, bagaimana kita melihat ini dari sudut pandang sejarah? Apakah memang ini sudah terjadi sejak dulu kala di sepak bola Indonesia, dan juga apa mungkin juga harus ada evaluasi yang harus dikedepankan oleh PSSI supaya menciptakan iklim liga ataupun kompetisi yang sehat. Nah, sudah bersama saya jurnalis senior. Kalau dulu sobat bisnis sering baca tabloid bola dan juga sering nonton Liga Indonesia saat masih di Antv, ini salah satu komentator yang sering diajak dan juga penulis handal di Oleh Nasional di tabloid bola, yaitu Mas Sigit Nugroho. Selamat pagi Mas Sigit. Selamat pagi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang sekali bisa bergabung dengan kawan-kawan bisnis Indonesia. Iya. Mas Sigit, sekarang kesibukan apa aja nih? Karena kan dulu kan kita tahu Mas sangat sering berkecimpung di dunia sepak bola nasional, menjadi jurnalis, mencetak, menghasilkan karya-karya tulis yang sangat bagus lah untuk persepak bola Indonesia, untuk pemberitaan. Sekarang apa aja nih kesibukannya? Jadi setelah keluar dari tabloid bola, saya mendirikan Oleh kan anaknya bola juga. Iya. Terus tapi pada perkembangannya kan dunia internet sudah sangat kencang sekali, sehingga mau tidak mau kita harus terjun ke area yang sama. Saya sekarang jadi pemimpin redaksi di kabar1.id. Selain itu, hari-hari saya ngantor di Asosiasi Sepak Bola Putri Indonesia. Jadi fokusnya kemana-mana, tetapi tidak jauh-jauh dari sepak bola. Masih di sepak bola aja ya. Ini kayaknya seru kan sepak bola putri ya. Kayaknya perkembangan juga ke depannya akan bagus ya. Melihat yang putra banyak sekali kasus, putri ini belum banyak kasus, tetapi memang prestasinya masih nol, dan kita mau bangun dari yang nol ini menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan kelak. Amin, amin. Mudah-mudahan sepak bola putri juga bisa berprestasi juga ya, layaknya sepak bola pria di Indonesia. Oke, Mas Sigit, saya mau tanya dulu nih sedikit nih. Sebagai jurnalis, Mas sudah sangat lama lah, dari tahun 2000-an, tahun 90-an sudah mulai menulis. Kalau Mas melihat sendiri nih, kejadian-kejadian yang terjadi di sepak bola Indonesia, mulai dari kericuhan pemain, masalah wasit, match fixing. Sebenarnya ini orang banyak bilang kalau ini adalah tanda-tanda bahwa kompetisi yang ada di Indonesia ini tidak sehat, baik Liga 1 sampai Liga 3. Kalau Mas Sigit sendiri autokritiknya seperti apa? Apakah setuju dengan pendapat tersebut? Saya memandangnya sebenarnya sepak bola Indonesia ini sekarang jauh lebih maju. Jadi
perbedaannya adalah kita bisa melihat di masa lalu mungkin secara bisnis kurang bisa menjual. Tetapi kasus tentang perwasitan itu sudah ada sejak zaman Pak Jafar Umar almarhum sampai sekarang. Ketika sepak bola sudah menjadi komoditas yang sangat seksi untuk bisnis, ternyata kasus-kasus serupa tetap ada, bahkan menurut saya jauh lebih jauh lebih berkualitas dan tanda kutip ya. Jadi permainan yang ada dulu, permainan kotor yang ada dulu, saat ini dikemas menjadi lebih kotor. Ini opini saya pribadi, karena kalau dulu itu kita mudah sekali memantau mana yang bakal dimenangkan. Ada satu tim dari Jawa Timur yang ini lolos juara divisi 2, lalu juara divisi 1, lalu juara divisi utama. Itu luar biasa, tidak ada di Eropa seperti itu. Di Indonesia ada. Kayaknya dan saya tahu orangnya tahun saat ini masih ya? ada juga. Iya, orang-orang itu masih ada di sini dan sekarang lebih mereka lebih terstruktur, terorganisasi. Jadi orang-orang yang merusak sepak bola ini sekarang memiliki tempat-tempat yang strategis di peta sepak bola Indonesia, sehingga saya pikir ini menjadi tantangan yang sangat berat buat Ketua Umum PSSI bagaimana membersihkan ini, karena sangat sulit sekali membersihkan ketika durinya ada di dalam organisasi itu sendiri. Duri dalam daging berarti Mas ya? Ya? Duri dalam daging. Ya, duri dalam daging. Dan sangat sulit diambil karena dia bagian dari daging itu sendiri. Jadi gitu. Harus ada pendeteksian ya dari dalam induk sendiri supaya tidak menjadi masalah yang terus-menerus terjadi, betul ya? Ya, nah, umumnya netizen bicaranya begini. Kita harus buang itu semua orang-orang, ya tidak mungkin. Bagaimana buang? Kita pakai statuta. Pemilik suara yang menentukan orang-orang itu duduk di federasi. Pemilik suara juga ikut bermain. Ketika terjadi kekisruhan, mereka sering lempar, wah ini mafia. Nah, Anda yang memilih. Jadi sangat sulit sekali karena ini sudah jadi bagian. Jadi saya melihat kalau secara kasar ini seperti tidak bisa diperbaiki karena apa? Sudah menjadi sistem. Jadi pengurus ini pegang klub ini, pengurus ini pegang klub ini. Lihat di Liga 3, ada klub yang menang terus, lawannya dikasih kartu merah banyak sekali. Videonya sudah beredar di mana-mana. Mereka tidak ada rasa malu, tidak ada rasa malu. Jadi, tapi saya punya kiat yang menurut saya jika ini PSSI bersedia, ridho misalkan. Ini saya bilang ridho karena apa? Karena ada saling terkait. Sehingga ketika cara ini dijalankan akan menyenggol beberapa orang baik dalam federasi atau dalam klub atau dalam sistem. Tapi insya Allah kalau saya ada kesempatan ketemu Pak Iwan Bule saya akan sampaikan. Ada rencana untuk mau ngomong. Kalau misalnya pun pengen keinginan itu keinginan besar banget kan, maksudnya Mas pengen ngomong langsung gitu ke Mas Pak Iwan. Ya, saya melihat sulit sekali kita membongkar atau sulit sekali kita mencari solusi karena duri itu di dalam daging, tidak bisa dicabut. Kalau dicabut mati. Dan tidak ada yang mau dicabut karena mereka sudah menikmati kue dan mereka pemilik suara. Jadi sangat sulit sekali. Jadi kita harus berdamai dengan situasi ini. Berdamai tanda kutip artinya kita paham bahwa nanti akan ada sesuatu yang tidak fair, tetapi ada kiat-kiat bagaimana kejadian yang tidak fair ini disikapi dengan cara terbuka. Ini tentu saja saya yakin para pelaku tidak akan senang karena mereka memiliki posisi-posisi strategis di federasi, baik di pusat maupun di daerah. Tetapi kalau ini dijalankan, saya pikir masyarakat sangat senang sekali, sponsor sangat senang sekali. Jadi saya berharap kita bisa bikin satu fokus grup. Jadi yang terdiri dari pakar perwasitan, pakar media, dengan sistem yang terbangun dengan baik, misalkan menggunakan VAR, seperti kasus-kasus yang sekarang terjadi di Liga 3, Liga 2, bahkan Liga 1 ya. Ada offset 2 meter,
Kalau offsetnya cuma 20 cm, oke. Ini 2 meter offset. Wasitnya wasit top. Ternyata bisa diangkat bendera. Ini offset, padahal tidak offset. Jelas-jelas sekali, dan kejadian seperti ini banyak sekali. Dan di grup-grup sepak bola ada puluhan grup sepak bola ini sudah dibahas. Tidak ada rasa malu. Tetapi ketika ada fokus grup dan melibatkan pemerintah, ada kontrol, saya pikir ini akan lain ceritanya. Jadi setiap pekan para pakar ini memberikan penilaian. Kita telanjangi di situ. Kita telanjangi di situ. Bukan untuk mempermalukan orang, tetapi untuk mengawal sepak bola Indonesia menjadi lebih rapi. Kita bisa senang melihat di Liga Inggris, klub papan atas bisa kalah dengan klub yang calon degradasi. Dan di Indonesia sangat sulit sekali terjadi, kecuali ada yang jual beli pemain, jual beli pertandingan. Saya bukannya tidak mengerti, banyak kawan-kawan yang ada di situ, kawan-kawan saya sendiri bicara, misalnya ini ada turnamen besar yang disponsori pemerintah. Wasitnya nanti semifinal si ini sama si ini, nanti kau pimpin ini, nanti yang juara ini, dan kau jadi wasit terbaik. Itu fatal, ini fakta. Dan dia jadi wasit terbaik pula. Dan di Liga 1 masalah terus, orang yang sama. Bagaimana jadi wasit terbaik? Tapi itu oknum-oknumnya ada tersebar di berbagai daerah. Dan dia menguasai sepak bola Indonesia. Saya pikir, percuma kita pakai Satgas anti mafia wasit. Itu saya pikir hanya pencitraan itu. Jadi tidak ada hal belum berguna ya berarti untuk Satgas tersebut. Yang baik yang dihasilkan, iya. Mas, begitu. kalau kita lihat kualitas, secara kualitas sendiri ya kan, itu Mas sendiri tadi kalau secara garis besar bahwa memang semakin kotor, semakin jelas terlihat, semakin penurunan kualitasnya dari liga sendiri, baik dari perangkat pertandingan maupun dari keseluruhannya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari tahun yang saat dulu kan zaman ini bukan hal yang rahasia lagi. Waktu itu Pak Jafar Umar ngomong kalau dia meminta uang dulu kalau salah ya. Saya pernah baca dia meminta uang memang untuk lisensi wasit-wasit yang mau dapat lisensi FIFA dan lain-lain. Tapi dia mengakui juga bahwa dia dikorbankan dari si pihak federasinya, bahwa federasi juga bermain. Kalau dia bongkar itu federasi, maka federasi juga akan geger. Seluruh Indonesia akan geger, seluruh dunia akan geger. Sebenarnya kalau misalnya federasi sudah seperti ini, lalu kita harus percaya ke siapa dong, Mas? Karena kan wasitnya sendiri tidak ada yang mengawasi, bahkan federasinya sendiri tidak ada yang mengawasi. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa ini sudah terstruktur. Jadi kuat sekali ini jaringan. Sehingga sangat sulit sekali untuk melawan. Karena kalau di zaman era 90-an dulu, kita tembak satu oknum, media blow up habis, selesai. Karena masih ada rasa malu para petingginya. Nah, saat ini rasa malu saja tidak cukup. Jadi harus ada tekanan lain. Ada kita libatkan ke kepolisian misalkan. Ketika ada orang yang tersangka misalkan. Sekarang ada tersangka. Dia tinggal ngebluffing saja. Kalau saya ditangkap, saya di penjara, saya akan bongkar ini. Sebenarnya bukan dia mau bongkar. Dia mau minta selamat supaya orang-orang yang ini akan belain dia. Faktanya lihat sekarang. Selamat dia. Selamat. Karena apa? Orang-orang yang tertuduh ini belain dia supaya kasus dihentikan. Jadi bagi saya ini memang ada, kalau dibilang omong kosong ya, tetapi memang sudah ada progres. Saya pikir lapor ke FIFA itu jauh lebih baik, tetapi tanpa dilandasi dengan bukti-bukti tertulis, bukti-bukti video, dan juga gerakan nasional ya. Ini nggak bisa gerakan 1-2 orang. Ini harus gerakan nasional menyampaikan ke FIFA bahwa ini ada yang kotor di sini. Bagi kita nggak masalah. Ada 10 pemain atau 100 pemain dengan 20 pengurus yang dibekukan oleh FIFA, nggak boleh berkecimpung lagi. Bagi saya nggak apa-apa. Kita ingin nonton sepak bola Indonesia yang sehat. Tapi yang kita lawan ini adalah orang-orang yang memiliki suara, memiliki kekuatan.
Dan mereka yang punya klub sangat sulit sekali kalau kita mau melawan satu persatu. Tidak semua yang punya klub itu jelek, enggak, banyak orang yang baik. Kayak Prilly kemarin di Persikota. Ini niat baik, dana untuk membangun sepak bola, tapi ternyata dikorbankan oleh satu kekuatan. Bagaimana timnya bisa mendapat kartu merah banyak. Dan ini juga terjadi di banyak sekali kesebelasan. Bagaimana seorang wasit bisa mengeluarkan 4 kartu merah untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Itu tidak ada rasa malu lagi. Jadi memang harus dibongkar bersama-sama, melibatkan berbagai unsur. Tidak bisa cuma jurnalis, tidak bisa juga cuma pakar, atau komisi perbasisnya sendiri tidak akan mampu apa-apa ketika di atasnya ada yang bisa menekan gitu. Dan ini sudah jadi rahasia umum bahwa si exco ini pegang ini, exco ini pegang ini. Dan juga bukan berarti semua exco begitu, tidak. Saya juga kenal exco yang baik ada. Tapi karena yang kotor ini menguasai banyak tempat dan oknum-oknum ini masih bercokol di pegang klub-klub masing-masing di daerah, sangat sulit. Ini sudah rahasia umum. Begitu mau bertanding, si orang itu ada di sini, wah udah habis kita. Benar. Nah, kalau kayak gitu, kita melihat bagaimana solusinya, Mas. Kalau kita bicara di luar masalah, kita menekan adanya perubahan dari berbagai, kita bersatulah dari berbagai unsur untuk mengubah PSSI. Tapi di luar itu semua, kalau dari wasit sendiri, kalau secara teknis, Mas ya, sebenarnya apakah ada pendidikan kepada wasit yang memang secara rutin gitu? Karena kan gini, liga kita sempat berhenti kemarin saat pandemi COVID-19. Mereka tidak punya pekerjaan. Mereka yang biasanya tadi, ada yang bilang mungkin karena setelah pandemi mereka jadinya lupa dengan ilmu-ilmu mereka lah gitu kan. Tapi pada dasarnya kan pasti mereka harusnya tahu. Walaupun tidak tahu, mungkin karena sudah terbiasa, sudah lama, akhirnya ada lupa-lupa soal masalah, oh ini kayak gini kelihatannya offside atau enggak gitu. Nah sebenarnya secara teknis sendiri ya, pernah kan Mas mungkin pernah wawancara dengan Mas Jimmy Napitupulu ataupun Pak Purwanto yang waktu dulu menjadi wasit terbaik. Nah sebenarnya pendidikan untuk di level wasit itu seperti apa, jenjangnya seperti apa, dan adakah reminder setiap bulan untuk ada pelatihan seperti itu? Saya salah satu orang yang sangat percaya bahwa SDM Indonesia ini luar biasa. SDM kita ini pintar-pintar. Jadi secara teknis kita tidak kalah dengan wasit-wasit dari Thailand, dari Malaysia, tidak kalah kita. Bahkan sejak zaman wasit Kosasih Kartadireja, Indonesia sudah diakui punya wasit-wasit yang bagus. Tetapi ketika kita sudah bicara mental, bukan mental wasit jelek, bukan. Tapi ada oknum yang mengatur sehingga dipaksa mental ini menjadi jelek. Sangat ini? Ketika dia tidak melawan, dia tidak dapat pekerjaan. Dia nggak dapat pekerjaan kalau dia melawan, dan tidak akan dapat tugas. Tetapi kalau dia bertugas, dia dapat lebihan, ekstra, tetapi namanya rusak. Tapi kan mereka udah terbiasa, kamu rusak di media cuma 1-2 bulan, habis itu mimpin lagi besok. Bagaimana seorang wasit yang udah sekarang kita hajar habis-habisan nih, dianggap sebagai wasit yang terburuk, ternyata dia wasit terbaik di turnamen X ya. Saya tidak sebut karena sekarang kan negara sedikit lapor. Bahaya ya. Tapi itu sudah jadi rahasia umum, wasit terbaik yang 2 tahun lalu ternyata sekarang menjadi pesakitan, menjadi tiba-tiba bodoh gitu. Jadi ini saling terkait. Wasit tidak berdiri sendiri, ada oknum yang mengatur, ada dalang di situ. Kalau kayak gini berarti secara industri dan bisnis bisa dibilang orang-orang jadi nggak tertarik dong untuk berinvestasi ke sepak bola Indonesia. Kalau dengan kejadian seperti ini terus. Inilah seksinya sepak bola. Mau rusak, mau banyak tawuran, tetap laku. Jadi di Brasil tetap aja ada perkelahian, tawuran, tapi mereka tetap bisa juara dunia. Nah ini yang agak berbeda dengan Indonesia. Kita tawuran iya, juara kagak. Jadi tapi kita melihat bahwa sepak bola ini kan secara bisnis tetap seksi, tetap laku. Buktinya nilai kontrak TV tiap tahun naik.
naik secara signifikan, berebut bahwa Liga 1, Liga 2, Liga 3 terus naik. Yang Liga 3 tadinya tidak laku, ada live-nya sekarang. Ada kericuhan, tetap ada live-nya. Jadi sampai kapanpun Indonesia tetap akan laku sepak bolanya. Mau kacau, mau baik, tetap laku. Cuman kan kita sebagai penikmat bola, sebagai stakeholder, salah satu stakeholder kita ini, ya, betul. Kita perlu menyorongkan atau menawarkan satu solusi yang mudah-mudahan ini tidak bisa berjalan sendiri. Jadi harus melibatkan berbagai aspek, termasuk pemerintah. Meskipun di statuta FIFA pemerintah tidak ikut-ikut, tinggal mengatur saja ini. Memang tidak bisa pemerintah ikut langsung, tetapi ketika orang-orang yang terlibat ini ada berkaitan dengan pemerintah, let's say katakan, kalau kau melakukan ini, izin tidak keluar. Itu kan salah satu tekanan. Bukan pemerintah, tetapi aparat keamanan tidak memberi izin. Ini kan salah satu solusi. Kalau memang mau. Tapi saya pikir kalau ini sifatnya gerakan nasional, beramai-ramai, saya yakin PSSI akan tergerak. Yakin sekali, karena semua orang tahu bahwa menjadi ketua umum PSSI, menjadi pengurus PSSI sekarang bukan hanya bicara soal bola, tetapi ada aspek politis di dalamnya. Ya, betul. Ada target-target politik di dalamnya. Semua udah tahu lah itu. Nggak bisa lepas politik dengan sepak bola PSSI, ya. Anda akan bisa menjadi anggota DPRD, menjadi bupati, menjadi gubernur. Nah, begitulah ceritanya. Itu kisah-kisah tahun 2000-an ya, di mana Cak yang mau nyalon pasti akan megang sepak bolanya. Iya, jangankan pengurus, supporter saja. Saya ini pernah ditawarin oleh Pak Wali Kota Bandung, Pak Dada Rosada, satu kursi untuk saya karena saya dulu jadi ketua umum Bobotoh, Balat Persib, sebelum Viking besar. Yang paling besar dulu punya saya, Balat Persib. Saya dapat satu kursi DPRD tanpa kampanye, tanpa apa. Tapi pada saat itu saya melihat kecintaan saya sepak bola terlalu besar untuk ditukar dengan satu kursi. Tapi faktanya sekarang semua berlomba, mau supporter, mau pengurus, berebut jadi rebutan kursi. Artinya dari sepak bola kita bisa mendapat banyak hal, baik itu bisnis ataupun politis, gitu. Oke, Mas, satu pesan untuk insan sepak bola nasional, baik itu supporter maupun yang lain-lainnya, untuk bagaimana bisa menjadi bagian dari sebuah revolusi sepak bola Indonesia. Saya tidak banyak pesan saya, yang penting kita berprasangka baik dan berniat baik. Karena ketika saya dulu mengurus supporter, saya dulu presiden Asosiasi Supporter Sepak Bola Indonesia, presiden pertama saya. Waktu itu ditanya oleh TV, ya, Anda yakin ini? Ya, pada saat itu saya belum banyak mengerti, sehingga saya bilang, saya pikir 2-3 tahun supporter Indonesia akan menjadi baik, bla 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 bla. Ternyata tidak demikian. Kita berusaha bahwa baik ini supporter, baik ini sepak bola itu sendiri, yang penting kita niat baik. Hasilnya terserah Allah ya yang menentukan. Tetapi ketika kita sudah berniat baik, ternyata belum berhasil, it's fine, karena kita tidak perlu frustrasi. Nggak boleh mengurus sepak bola sampai frustrasi. Kita harus terus yakin bahwa ini akan ada perbaikan. Kalau di grup-grup banyak wah ini Indonesia nggak akan bisa maju sampai kapanpun. Saya tidak berpikir begitu. Saya yakin akan ada momentum berkumpulnya orang-orang baik bersama-sama memaksa, mendorong, membantu PSSI untuk mengatur sepak bola ini menjadi satu tontonan, satu bisnis, satu sajian. Ini kan juga bagian dari budaya. Ya, bagaimana supporter yang dulu tawuran sekarang sudah mulai bisa bekerja sama. Jadi ada step-step yang bisa ditempuh oleh teman-teman stakeholder sepak bola Indonesia. Oke. Itu pesan yang sangat ini sekali kan, bahwa memang kita tinggal nunggu momen. Dan pasti orang baik itu ada untuk merubah sepak bola Indonesia, karena memang kita membutuhkan momen tersebut untuk mewujudkan impian masyarakat Indonesia untuk melihat Indonesia bisa berjaya di sepak bolanya. Terima kasih Mas Sigit atas diskusinya saat ini. Ini mungkin menjadi salah satu penyemangat bagi stakeholder sepak bola, tidak hanya PSSI saja, tapi yang lain-lainnya maupun pemerintah, supporter dan lain-lain, untuk bisa membangun sepak bola Indonesia lebih baik lagi ke depan.
Ya itu tadi Sobat Bisnis, pembicaraan kami dengan Mas Sigit Nugroho, salah satu jurnalis senior dari sepak bola Indonesia yang sudah malang melintang di sepak bola Indonesia. Dan jangan lupa untuk terus subscribe dan juga tonton terus Talks di channel Bisniscom. Dan sampai ketemu lagi di episode Talks berikutnya.